Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Besok tanggal 2 Mei. Kalian tahu setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari apa? Hari Pendidikan, Bu. Benar, apakah kalian tahu sejarah diperingatinya Hari Pendidikan? Kurang tahu, Bu. Yuk kita ke perpustakaan, akan ibu ceritakan kisahnya. Yogyakarta, 2 Mei 1889. Lahirlah seorang anak bangsawan yang secara fisik berbeda dengan anak pada umumnya. Ayahnya yang seorang pangeran memberikan nama panggilan lucu untuk anaknya. Gaya Abdurrahman sudah lihat anak saya. Karena perutnya agak buncit, kita panggil saja dia Jemblung. Saya khawatir apakah anak ini bisa membawa nama baik keluarga ya nantinya. Dimas jangan khawatir. Coba dengar suara tangisannya yang lembut. Kelak nasihatnya akan diikuti oleh banyak orang. Dia akan jadi pemuda yang penting nantinya. Jadi nama dia Pangeran Trunogathi, yang artinya kesatria cerdas. Sekalian saja berarti Jemblung Joyo Trunogathi. Hahaha. Bercanda Ki, anak itu akan saya beri nama Suwardi, Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Yuk kita ke dalam Ki. Suwardi tumbuh menjadi anak yang taat beragama dan menyayangi teman-temannya. Suwardi kecil mempunyai seorang sahabat dari golongan rakyat biasa bernama Sariman. Sariman sering diajak bermain oleh Suwardi memasuki wilayah Pakualaman. Tak jarang dia harus bertengkar dengan sinyo-sinyo Belanda untuk membela temannya. Look at him, bangsawan kau bermain dengan laki celada. Iya, lihat teman Suwardi, bajunya lusuh, kotor lagi, tidak pantas bermain di tempat ningrat seperti ini. Hahaha. Hei rakyat celata, go away. Kalian bicara apa? Ada masalah denganku? Ayo kita selesaikan. Jangan khawatir, Man. Aku akan selalu bela kamu. Denmas, mengapa Denmas mau berteman dengan rakyat seperti saya? Dulu aku pernah diajak oleh ibu melihat Candi Borobudur dari halamannya. Ada stupa yang indah di puncak candi. Kata ibu, stupa itu tidak akan ada di sana jika tidak ada batu-batu di bawah yang menopangnya. Batu-batu itu adalah rakyat, stupa adalah raja. Oh iya Man, aku akan bersekolah di ELS. Tidakkah kamu ingin juga bersekolah bersamaku seperti anak-anak Belanda? Tentu, tapi bagaimana mungkin Denmas? Saya hanya anak biasa. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan ayahku. Sudah sore, yuk aku antar pulang. Begitu sedihnya Suwardi mendengar perkataan sang ayah bahwa sahabatnya tidak diperbolehkan bersekolah oleh pemerintahan Belanda. Sahabatku tidak diperbolehkan untuk sekolah hanya karena dia rakyat biasa. Belanda benar-benar tidak adil. Suatu saat akan kubuat sahabatku dan semua anak dari golongan rakyat biasa bisa bersekolah. Aku harus rajin belajar. Aku harus menjadi orang yang hebat. Suwardi pun tumbuh menjadi sosok pemuda yang taat beragama, rajin, dan pandai.
Suwardi meneruskan pendidikannya di Sekolah Kedokteran Pribumi atau Stovia. Saya Cipto Mangun Kusumo. Suwardi. Selamat datang Suwardi. Saya Sutomo. Kami sedang membicarakan nasib kaum pribumi. Bagaimana pendapatmu? Saya merasa sedih dengan keterpurukan Hindia. Sebagian besar rakyat kita seperti pasrah dengan keadaan dan tidak mau melawan. Perlawanan yang ada juga masih bersifat kedaerahan. Kita harus bergerak menyuarakan persatuan. Setuju, hal itu juga yang aku pikirkan. Kita harus melakukan pergerakan. Mari kita rundingkan dengan yang lebih berpengalaman. Ayo kita menemui Dr. Wahidin dan berdiskusi lebih lanjut. Hasil diskusi para pelajar Stovia dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo melahirkan organisasi pergerakan nasional yaitu Budi Utomo. Pada tahun 1910, Suwardi tidak dapat melanjutkan pendidikannya di Stovia karena sakit-sakitan. Namun hal itu tidak mematahkan semangat Suwardi. Suwardi menjadi sangat aktif di bidang jurnalistik. Melalui bidang itulah dia bertemu dengan sahabatnya Ernest Dewes Dekker. Aku sangat tertarik dengan tulisan-tulisanmu, Suwardi. Kamu mengajak rakyat Hindia untuk bersatu dan menyadarkan mereka untuk berani merdeka. Menurut saya, kita harus menularkan sikap berani dan rela berkorban demi bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Hindia harus lepas dari Belanda. Sebagai orang berdarah campuran Belanda Hindia, keluargaku juga diperlakukan secara tidak adil. Begini, aku berencana membentuk sebuah partai politik yang menyatukan orang pribumi orang Indo sepertiku. Kita butuh partai politik yang menyetarakan kedudukan ras. Bagaimana menurut kalian? Aku sangat setuju. Ini jalan kita membentuk pemikiran rakyat untuk bersatu dan berani membela tanah airnya. Bagaimana menurutmu, Cipto? Aku juga setuju. Kesetaraan adalah langkah awal dari persatuan. Persatuan dapat mewujudkan keberanian untuk merdeka. Tanggal 25 Desember 1912, 3 serangkai tersebut mendirikan Indisi Partai sebagai partai politik pertama yang bertujuan untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Suatu hari, beredarlah kabar bahwa Belanda akan merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari jajahan Prancis dengan menarik iuran rakyat pribumi. Suwardi yang mendengar hal itu lalu membuat kritikan yang tajam kepada Belanda. Kritikan itu berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku orang Belanda. Gubernur Jenderal Hindenburg yang mengetahuinya pun marah. Sir, lihat ini, Sir. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh pribumi memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Berani-beraninya orang itu. Kalian berdua, cari Suwardi, tangkap dan buang dia. Siap, laksanakan. Suwardi pun ditangkap dan atas permintaannya ia diasingkan ke Belanda. Di Belanda, Suwardi menghabiskan masa pengasingannya dengan mempelajari buku-buku karya pakar pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori serta Santiniketan dari keluarga Tagore di India. Suwardi pun berhasil membangun sistem pendidikannya sendiri untuk Indonesia. Ia sadar bahwa pendidikan adalah hal inti dalam membangun peradaban. Demi cita-citanya memajukan pribumi, ia pun berhasil memperoleh Europisi Akta, sebuah ijazah pendidikan yang sangat bergengsi dari Eropa. Sekembalinya dari pengasingan,
Suwardi sempat beberapa kali masuk penjara karena kritikan-kritikannya terhadap Belanda. Sampai pada akhirnya, pada 3 Juli 1922, sebagai tonggak perjuangannya di bidang pendidikan, ia mendirikan sekolah untuk pribumi dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Ia pun mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Podo dolanan yuk. Ada Ki Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene lungguh ger. Ki Hajar senang karena kalian bersikap sopan terhadap yang lebih tua. Ruh dari pendidikan itu karakter yang ger. Jadilah pribadi yang berbudi luhur. Cintailah negeri kita ini, negeri yang sampai sekarang masih berada di bawah tindasan penjajah. Perjuangkan negeri kita untuk merdeka melalui bidang yang kalian kuasai. Bisa, Ger? Bisa, Ki. Bagus. Sekarang kalian lanjut belajar ya. Inggih, Ki. Saat pendudukan Jepang, Ki Hajar menjadi pimpinan putra atau Pusat Tenaga Rakyat bersama Soekarno, Hatta, dan Mas Mansur. Mereka melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, perjuangan melawan penjajah tidak harus dengan mengangkat senjata ya. Oh iya, kalian pasti tahu Jenderal Sudirman. Beliau juga hasil didikan sekolah taman siswa loh. Masya Allah, keren ya, Bu. Iya. Saat Indonesia sudah merdeka, Ki Hajar diangkat menjadi Menteri Pendidikan karena prestasi dan keberaniannya mendirikan tonggak pendidikan di Indonesia. Lalu hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yang salah satunya dipakai dalam lambang Menteri Pendidikan kita. Ada 3 semboyan beliau, Ing Warso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Betul. Bel sudah berbunyi, yuk kita kembali ke kelas. Ayo. Aku sedang memikirkan ketika Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi menteri. Pasti keren ya. Aku setuju. Ayo.
Ki Hajar Dewantara, saya lantik engkau menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Sanggupkah engkau mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya? Insya Allah saya sanggup, Presiden. Selamat Ki Hajar. Terima kasih, Presiden. Kau bagaikan sang mentari yang sinari ibu pertiwi. Kau juga bagai rembulan yang selalu menghangatkan, berikan kedamaian. Ki Hajar Dewantara, kau putra keraton pahlawan negeri ini. Kau tinggalkan gelar kebangsawananmu demi membaur dengan pribumi. Beratus tahun lalu, ketika Belanda menguasai negeri ini, kau kritik mereka dan penamu. Di balik jeruji besi, kau pikirkan nasib bangsa ini. Di tengah pengasinganmu, kau gunakan itu untuk menuntun ilmu. Kau yang telah membangun fondasi pendidikan, membawa kami menuju harapan dan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara, terima kasih atas semua jasamu. Terima kasih telah membukakan jalan bagi guru-guru kami untuk membimbing kami mempertahankan negeri ini. Semoga jasa-jasamu menjadi jariah untuk dirimu. Kau bagaikan sang mentari yang sinari ibu pertiwi. Kau juga bagai rembulan yang selalu menghangatkan, berikan kedamaian. Perjuanganmu, cita-citamu tertulis indah dalam sejarah bangsamu, mendorong, membangkitkan dan memberi
Terima kasih Ayah Bunda telah menyaksikan drama persembahan kelas 5 Al-Kahfi dan An-Najm. Drama ini terselenggara atas bimbingan Miss Nuri, Miss Yusti, dan Miss Winda. Erlangga sebagai Ki Hajar Dewantara, Ahnaf sebagai Suwardi Kecil, Fauzan sebagai Presiden Soekarno, Raka sebagai Ernest Dewesdeker, Fatih sebagai Dr. Cipto Mangunkusumo, Elmano sebagai Sutomo, Sena sebagai Ayah Ki Hajar, Al-Haidar sebagai Kiai Abdurrahman, Zidan sebagai Saliman, Gibran dan Al-Rais sebagai Sinyo Belanda, Keishan sebagai Gubernur Jenderal Edinburgh, Faiz dan Rais sebagai pasukan Belanda, Alia sebagai ibu guru, Amaini, Mei, Alifa, Rakika, Aicha, Rifda, Dinda, Aisyah, Khadijah, dan Shimar sebagai siswa, serta Talita dan Cibi sebagai narator.